Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panji Kasaputra dengan NIM 25083000020 dari kelas 1A jurusan Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif jurusan Sistem Informasi akan menyampaikan video tentang hakikat alam dalam perspektif Islam. Nah, sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu nih, mengapa sih tema ini penting banget dikaji bagi kita sebagai mahasiswa di era modern? Jujur aja ya, kita sekarang lagi ada di titik yang kritis banget. Di satu sisi, kita hidup di zaman serba canggih, di teknologi di mana-mana, semua serba instan. Tapi di sisi lain, coba deh kita lihat kondisi bumi kita, banjir bandang di mana-mana, cuaca yang makin tidak menentu, polusi udara yang bikin sesak, dan yang lain-lain. Nah, sebagai mahasiswa Muslim, kita perlu paham dong sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam tentang alam ini, karena ternyata banyak masalah lingkungan yang terjadi sekarang itu berakar dari cara pandang manusia yang salah terhadap alam. Nah, mari kita bahas di sini. Oke guys, sekarang kita mulai dari hal yang paling fundamental dulu ya. Jadi, menurut Islam, alam semesta ini nggak ada begitu aja secara kebetulan. Ada pencipta di baliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan cuma keyakinan kita ya, tapi ada dasarnya yang kuat di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang pada, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Terus, kenapa sih Allah menciptakan alam semesta ini? Ternyata ada beberapa tujuan yang sangat mendalam. Yang pertama, alam ini diciptakan sebagai tanda kebesaran Allah atau yang disebut ayat-ayat kauniyah. Dalam surat Al-Imran ayat 190-191, Allah bilang bahwa penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu semua adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah dan memikirkan penciptaan. Mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Yang kedua, alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Ada konsep namanya tazkiyah, yang artinya Allah menentukan alam untuk kita. Dalam surat Ibrahim ayat 32-33 dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan, mengeluarkan buah-buahan, semuanya untuk jadi rezeki buat kita. Tapi ingat ya guys, ini bukan berarti kita bisa seenaknya eksploitasi alam. Justru karena alam ini ditentukan untuk kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga. Dan yang ketiga, alam ini adalah ujian dan amanah bagi manusia. Kita ditunjuk sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi, bukan pemimpin yang arogan dan seenaknya, tapi pemimpin yang bertanggung jawab untuk memakmurkan dan menjaga apa yang sudah diamanahkan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting, yaitu tauhid rububiyah. Ini adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, Tuhan yang mengatur, memelihara, dan menguasai seluruh alam semesta. Coba deh kita perhatiin sebentar. Kenapa bumi berputar pada porosnya dengan sempurna? Kenapa gravitasi selalu konsisten? Dan kenapa jantung kita bisa berdetak tanpa kita suruh? Itu semua karena ada sistem yang teratur dan ada yang mengatur. Dalam surat Ar-Rahman ayat 5-7, Allah berfirman, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Keywordnya di sini adalah keseimbangan, dan dalam bahasa Arab disebut mizan. Alam ini diciptakan untuk keseimbangan
yang sangat presisi dan sangat akurat. Dan manusia diberi akal dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan tersebut, bukan untuk merusak. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak jauh tapi sangat nyata. Mari kita lihat kondisi alam kita sekarang di Indonesia. Indonesia telah kehilangan sekitar 115.000 hektar hutan setiap tahunnya. Jakarta jadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kita menghasilkan 67 juta ton sampah per tahun. Ini bukanlah lagi prediksi untuk masa depan kita. Ini happening right now, terjadi sekarang. Terus, akar masalahnya apa sih? Kenapa alam kita bisa rusak separah ini? Ternyata, ini bukan cuma soal teknis atau teknologi doang. Ini soal moral dan spiritual. Manusia modern udah kehilangan kesadaran sebagai khalifah. Kita lebih fokus ke gaya hidup konsumtif. Pengennya terus, numpuk barang yang sebenarnya nggak kepake, dan eksploitasi yang berlebihan, bisnis tanpa etika, hutan yang dibabat habis demi profit semata. Kita di sini menjadi individualis. Yang penting kita enak, nggak peduli sama lingkungan sekitar, dan kita jadi terlalu materialistis. Ukuran sukses cuma dipandang dari seberapa banyak harta kita yang kita punya, bukan dari seberapa besar kontribusi kita yang buat sesama dan lingkungan. Allah udah mengingatkan kita jauh-jauh hari dalam surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sekarang mari kita hubungkan dengan realitas kita sebagai mahasiswa. Coba deh, kita harus jujur. Berapa kali kita ganti HP dalam setahun? Berapa banyak baju yang kita beli tapi cuma pakai sekali doang? Atau berapa kali kita pesan makanan online, makan habis, terus sampahnya langsung dibuang tanpa dipikirin kemana pergi? Ini namanya israf, berlebih-lebihan, dan Islam sangat melarangnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah memenuhi anak Adam suatu tempat yang lebih jelek daripada burungnya. Artinya, kita nggak perlu berlebihan dalam memenuhi keinginan kita. Yang penting cukup, dan yang penting seimbang. Terus ada lagi nih fenomena yang sering kita lihat sehari-hari. Buang sampah sembarangan kayak udah jadi hal yang biasa. Pakai plastik sekali pakai, terus dibuang begitu saja. AC dan lampu nyala seharian padahal ruangan kosong. Terus motor parkir sambil mesinnya nyala buat AC padahal cuma nunggu bentar. Ini semua adalah bentuk ketidakpedulian kita terhadap lingkungan. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menebang pohon bidara, maka Allah akan menelungkupkan kepalanya ke dalam neraka. Kalau pohon bidara aja nggak boleh sembarang ditebang, apalagi merusak alam secara masif kayak sekarang. Nah, ini menunjukkan betapa Islam sangat peduli dengan pelestarian lingkungan. Yang paling dalam sebenarnya adalah krisis spiritual dan degradasi moral yang kita alami. Banyak dari kita yang sholat bolong-bolong atau sholat yang gak khusyuk. Pikiran kita menjadi kemana-mana. Kita lebih banyak scroll media sosial, kita lebih banyak scroll medsos daripada baca Al-Quran. Kita juga lupa bersyukur atas nikmat alam yang setiap hari kita nikmati. Kita nggak merasa punya tanggung jawab moral sebagai khalifah di bumi. Akibatnya apa? Kita jadi disconnect, terputus dari pencipta dan juga dari penciptaan. Hubungan vertikal kita dengan Allah menjadi rusak, dan hubungan horizontal kita dengan sama manusia dan juga alam juga ikut rusak. Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah nilai-nilai Islam memberikan jawabannya sangat konkret dan aplikatif. Yang pertama,
kita harus kembali ke prinsip khalifah fil ard, pemimpin di bumi, dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Artinya, kita punya amanah dan tanggung jawab yang besar, bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar kita. Sebagai mahasiswa, kita bisa mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dulu, kurangi sampah, hemat energi, pakai barang seperlunya. Terus kita bisa edukasi ke teman-teman di sekitar kita, ajak mereka untuk peduli lingkungan juga, ikut komunitas atau gerakan lingkungan di kampus, atau bahkan bikin inovasi ramah lingkungan sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Dan yang kedua, kita harus menerapkan konsep sederhana dan anti berlebihan dalam hidup kita. Rasulullah SAW adalah role model kesederhanaan. Beliau makan sekadarnya, pakai baju sederhana, dan selalu berbagi dengan orang lain. Ada hadis yang diriwayatkan Muslim, barang siapa yang makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya, serta memuji Allah, maka Allah akan mencukupkan rezekinya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan ada hadis lain, jauhkanlah gangguan dari jalan, karena itu adalah sedekah. Artinya, buang sampah pada tempatnya itu bukan cuma soal tata krama, tapi ini adalah bagian dari iman kita, bahkan bernilai sedekah di hadapan Allah. Dan yang terakhir, kita harus lebih banyak bersyukur dan tafakur, merenungi ciptaan Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Caranya gimana? Sesekali keluar rumah, lihatlah langit yang luas, pohon yang hijau, gunung yang menjulang, dan lain-lain. Saat kita menikmati makanan, ingat proses panjangnya dari tanah sampai akhirnya ada di piring kita. Jangan cuma terima nikmat doang, tapi juga jaga sumbernya, yaitu alam ini. Karena kalau sumbernya rusak, nikmatnya juga bakal hilang. Baik, sekarang saya mau berbagi refleksi pribadi saya. Jujur aja nih, sebelum kita semua mempelajari materi ini secara mendalam, kita juga termasuk orang yang cuek banget sama lingkungan. Kita juga hampir membeli makanan online setiap hari, dan sampahnya langsung kita buang tanpa dipilah. Dan juga banyak dari kita yang suka beli baju atau gadget baru, padahal yang lama masih bagus banget. Nah, kita semua juga nggak sadar kalau semua itu punya dampak yang besar. Tapi setelah memahami hakikat alam dari perspektif Islam, cara pandang kita itu juga harus berubah total. Saya jadi sadar bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan itu punya konsekuensi. Buang sampah sembarangan bukan cuma soal jorok atau nggak sopan, tapi ini juga dosa karena kita merusak lingkungan yang sudah diamanahkan Allah kepada kita. Saya juga jadi sadar bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Di hari kiamat nanti, kita nggak cuma ditanya soal sholat atau puasa kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan alam ini dan bagaimana kita menjalankan amanah sebagai khalifah. Dan yang paling saya rasakan adalah ternyata gaya hidup sederhana itu indah banget. Dengan hidup simpel dan gak konsumtif, saya jadi lebih tenang, lebih produktif, dan yang paling penting, saya merasa lebih dekat sama Allah. Karena saya jadi lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar penting, bukan hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Yang paling penting buat saya pribadi adalah saya jadi lebih khusyuk dalam ibadah, karena pas sholat saya jadi lebih menghayati bahwa saya ini cuma hamba yang sangat kecil di hadapan Allah yang Maha Besar, yang menciptakan alam semesta ini dengan segala keajaiban dan keseimbangannya. Saya jadi lebih humble,
lebih rendah hati, dan lebih bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Baik, sebagai penutup, ingat, alam adalah amanah Allah, bukan milik kita. Kita bertanggung jawab atasnya. Kerusakan alam mencerminkan kerusakan moral kita. Semakin jauh dari ajaran Islam, maka semakin rusak bumi. Perubahan dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil. Dari sekarang, sebagai mahasiswa muslim, jadilah agen perubahan, gunakanlah ilmu, energi, dan kreativitas untuk inovasi ramah lingkungan dan edukasi. Menjaga alam adalah ibadah. Menjaga alam adalah ibadah cerminan kita. Kalau benar beriman, kita jaga ciptaan Allah dan amanah sebagai khalifah. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mari kita menjadi generasi yang bijak spiritual dan jaga bumi untuk anak cucu kita di masa depan. Sekian penyampaian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menggerakkan kita semua untuk lebih peduli terhadap alam dan menjalankan amanah kita sebagai khalifah dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.